Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mamiji. Nah, kali ini Mamiji buat cemilan kue-kuean, yaitu kue kamir. Tapi kue kamirnya ini agak beda sedikit karena kita isi pakai selai pandan atau fla pandan atau serikaya pandan, apapun nyebutnya Mams, yang udah Mami buat sebelumnya. Resepnya juga udah di post. Buat Mamis di rumah yang penasaran dengan resepnya, pastikan tonton video ini sampai habis ya Mam. Ini enak banget loh. Selamat nonton. Oke Mami, seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini sudah tertera di layar, tinggal di capture atau di screenshot aja. Pertama kita siapin terlebih dahulu terigunya, kita masukin ke dalam wadah untuk kita campur dengan bahan-bahan lainnya tentunya ya. Oke, segini cukup. Selanjutnya kita akan masukin gula pasir. Ini sudah pas takaran gula pasirnya ya Mams, supaya nggak terlalu kemanisan banget karena nanti kita bakal tambahin selai pandan atau fla pandan juga kan. Lanjut kita masukin garam. Lalu sini Mami pakai ragi instan atau ragi khusus kue ya. Lanjut Mami masukin juga vanili bubuk sedikit aja. Kita aduk-aduk rata sampai tercampur semua bahan kering ini. Oke, selanjutnya di sini Mami tambahkan santan ya Mams. Ini santan kental sebenarnya, cuman beku di kulkas. Mamis di rumah boleh nggak pakai sih, tapi kalau mau pakai ini sekitar 2 sendok makan aja. Selanjutnya Mami juga tambahin susu kental manis atau SKM. Selanjutnya Mami tambahin juga telur. Lalu di sini Mami juga pakai margarin. Oke. Selanjutnya kita aduk-aduk sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Oke. Nah, seperti ini kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Nah, kelihatan ya Mams ya, ini kental banget. Ya, ini masih ada sih margarinnya yang belum kayak mencair atau tercampur rata, tapi nggak masalah, ini udah bisa kok kita diemin terlebih dahulu, nanti dia juga akan mencair sendiri. Ini kita diemin tadi selama 30 menit. Nah, jadinya seperti ini sudah mengembang ya Mams, karena tadi kita pakai ragi, jadi dia raginya akan mengembang, jadinya adonannya seperti ini, jadi lebih lengket lagi dan lebih kayak ringan sebenarnya adonannya. Selanjutnya kita akan pakai sutileng atau apa sih namanya nih ya, sendok seperti itulah bentuknya ya, untuk kita pakai memasak si kue kamirnya. Nah, ini Mami pakai cetakan ini nih, cetakan kue kamir ala-ala sih sebenarnya, nggak ke kue kamir yang kue kamir banget. Ini bisa untuk serabi juga karena cukup lebar. Mamis bisa pakai teflon juga bisa sih kalau teflonnya agak cekung ya. Selanjutnya di sini Mami akan kasih dulu margarin secukupnya, nggak usah terlalu yang banyak banget margarinnya ya, sedikit aja atau secukupnya. Di sini Mami Mami nanti akan pakai selai pandan atau fla pandan ini untuk isian dari kue kamirnya nanti ya. Ini homemade ya, dan resepnya nanti akan Mami share juga cara membuat fla pandannya ini. Lanjut, ketika sudah panas banget kita langsung pindah ke api sedang ya. Ini langsung aja kita kasih adonannya, lalu kita tuang secukupnya aja, baru kayak kita tekan gitu supaya dia kayak membentuk cekungan ya Mams, supaya memudahkan kita nanti untuk ngasih flanya, supaya flanya nggak bocor-bocor. Nah, Mami tekan seperti ini. Nah, langsung aja Mami masukin selai pandannya secukupnya aja atau sesuai selera ya Mams ya. Ini udah cukup. Lanjut kita tutup lagi dengan adonan kue kamirnya sampai dia menutup keseluruhan si fla pandannya tadi supaya dia nggak bocor. Oke, kita tutup. Ini apinya sih Mami pakai api yang bener-bener kecil sih ya Mams ya. Ya. Lanjut kita balik kue kamirnya pelan-pelan aja. Oke. Balik pelan-pelan. Ini anti lengket ya sebenarnya Mams, ininya cetakannya ya.
Jadi dia lebih gampang mami ngelepasinnya. Walaupun gak dipasang margarin sebenarnya sih juga nggak bakal lengket dia, cuman tadi mami kasih aja untuk make sure sebenarnya. Takutnya tuh tiba-tiba lengket kan rusak nanti jadinya kuenya. Nah oke, ini kita tutup. Setelah kita balik kita tunggu sebentar aja, mungkin sekitar 10 detik lah ya mams, nggak sampai 15 detik, cuma 10 detik aja kita langsung buka lagi karena dia matangnya bakal cepet ya mams. Lanjut kita balik lagi. Nah kelihatannya bagian bawahnya sudah agak matang karena ini matangnya cepet banget ya mams ya. Jadi pastikan pakai api bener-bener kecil sih masaknya, nggak terlalu kecil juga sih, ini kalau terlalu kecil dia takutnya nggak terlalu matang. Ini kita tutup lagi tadi, lalu kita balik lagi. Oke. Jadi dibolak-balik untuk benar-benar memastikan ini matang. Kita tutup lagi, nggak lama, 10 detik aja. Dan langsung bisa untuk kita angkat. Karena dia pasti udah matang setelah ini. Nah, ini pasti udah matang mams. Ini langsung aja kita angkat. Kita letakin di wadah. Nah udah siap, lanjut kita lakukan sampai si adonan kue kamirnya tadi habis ya mams. Nah ini sudah jadi mams, hasilnya tuh banyak banget satu resep ini dan kita akan coba buka. Wah kelihatan banget ini isiannya wangi banget loh mams, dibuka ini rasanya lumer, legit, enak banget, pokoknya matching banget sama kue kamir. Ini worth it banget untuk dicoba, mamis di rumah harus coba resep ini karena ini simple banget ya mamis. Oke mamis, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resepi Mami Ji dengan cara subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.